Dari edaran terbaru dari Menpan RB ya, di sini akan ada sosialisasi ya terkait dengan mekanisme dan kebijakan bagaimana sih untuk pengusulan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. Tentunya nanti semoga ya dengan adanya informasi ini ya untuk tenaga honorer itu untuk bisa segera mendapatkan kejelasan ya untuk menjadi P3K. Nah, dan semoga saja teman-teman untuk di tahun 2025 ini nanti semuanya sudah selesai ya untuk menjadi ASN semuanya. Nah, di sini yang pertama teman-teman untuk penjelasan ya atau peraturan mengenai P3K paruh waktu itu kemarin sudah dikeluarkan ya dari Menpan RB. Nah, ini berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Ini mengenai P3K paruh waktu. Mungkin nanti bagi teman-teman bisa membaca ya atau memahami mengenai keputusan Menpan RB terkait dengan P3K paruh waktu. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman di Menpan RB ini juga mengeluarkan suatu undangan ya atau suatu undangan atau suatu edaran. Nah, ini ada di tanggal 28 Juli 2025 ini tentang sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu. Nah, tentunya kalau kita lihat jadwalnya ya di dalam proses pembahasan ini nanti ada mekanisme bagaimana sih untuk tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke, kita akan mulai teman-teman untuk surat edarannya ya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang belum tahu terkait dengan surat edaran mengenai sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu ya. Seperti biasa nanti teman-teman bisa cek di laman masdiokadea.com. Oke, kita akan mulai saja teman-teman. Untuk edaran ini dikeluarkan di 28 Juli 2025 ya. Nah, mengenai undangan sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk undangan ini ditujukan ya untuk seluruh pejabat kepegawaian, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, di sini kita lihat dalam rangka tindak lanjut untuk kebijakan penataan pegawai non ASN yang dilaksanakan melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Nah, bersama ini dengan hormat kami mengundang ya saudara untuk menghadiri rapat virtual melalui Zoom atau meeting yang akan diselenggarakan pada hari Selasa ya 29 Juli 2025. Jadi hari ini nanti di tanggal 29 Juli ya pukul 10 ini ada sosialisasi ya, tentunya sosialisasi ini untuk pejabat pembina kepegawaian. Nah, nanti yang mana kalau kita lihat teman-teman untuk di jadwalnya ya. Nah, ini kita selain di sini ya. Nah, selain di sini ada daftar undangannya ya, mulai dari instansi pusat. Terus di sini di poin B ya, di sini ada instansi daerah. Nah, terus berikutnya kalau kita lihat di agenda kegiatannya teman-teman ya. Jadi ini ada kabar baiknya mungkin bagi tenaga honorer. Kalau kita lihat di susunan acaranya ya di lampiran 2 di sini ada informasi mengenai penyampaian untuk kebijakan P3K paruh waktu dan ada namanya mekanisme untuk pengusulan ya P3K paruh waktu. Jadi kalau kita lihat di sini nanti, nah semoga saja dengan ada sosialisasi ini nanti untuk tenaga-tenaga honorer itu untuk segera ya bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Gitu ya. Terus berikutnya mungkin ada pertanyaan juga Pak, untuk P3K paruh waktu itu mungkin siapa saja sih yang bisa ikut ya. Nah, tentunya kita kembali ke sini ya ke dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 mengenai P3K paruh waktu. Nah, di sini kalau kita lihat di diktum kelima teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di diktum kelima ya, di sini dijelaskan bahwa untuk pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar di dalam pangkalan database pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi yang pertama, dia harus mengikuti seleksi ya, baik itu CPNS maupun P3K di tahun anggaran 2024 ya. Nah, tapi ya tentunya kalau yang lolos itu kan mendapatkan NIP. Nah, tetapi untuk P3K paruh waktu nanti misalkan mengikuti kegiatan ASN di tahun 2024 dan tidak lulus, maka nanti bisa bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gitu ya. Terus berikutnya bagi yang mengikuti seleksi P3K ya kemarin ya. Nah, di tahun 2024 namun tidak mendapatkan formasi, itu nanti juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nanti kita akan memberikan update informasi terbarunya ya dari kegiatan Zoom yang akan dilaksanakan di pagi hari ini. Terus berikutnya teman-teman, kemarin juga dari Kemendagri ya. Nah, di sini melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Nah, di 14 Februari ya, kemarin juga sudah ada penjelasan mengenai gaji untuk P3K paruh waktu ya.
Nah, di sini kalau kita lihat di penggajiannya ya, di sini kemarin sudah disampaikan ya dari Kemendagri bahwa untuk setiap jenis jabatan ya itu sudah ada kode rekeningnya masing-masing ya. Jadi mulai dari ini ya, untuk P3K paruh waktu di jabatan guru, untuk di jabatan tenaga kependidikan, di operator layanan dan lain sebagainya. Nah, terus untuk anggaran untuk P3K waktu itu diambilkan dari belanja jasa pegawai. Ya. Nah, di sini untuk jasa pegawai belum ada ya. Nanti bisa diambilkan dari belanja barang dan jasa ya. Nanti teman-teman bisa baca mengenai surat edaran ini. Oke, terus berikutnya teman-teman, sebelumnya ya, dari di 14 Desember 2024 dari Menpan RB kemarin juga sudah memberikan informasi ini mengenai penganggaran gaji bagi P3K bagi pegawai non ASN ya, yang mana nanti di tahun 2025 ini boleh dianggarkan tetap honornya ya atau gajinya itu apabila memenuhi beberapa persyaratan. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman di dalam sini ya, di poin 4 ya. Nah, di poin 4 ini dijelaskan bahwa di sini ya, untuk pegawai pusat maupun daerah ini tetap menganggarkan gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ya, hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi artinya bagi tenaga-tenaga honorer itu yang masih mengikuti proses ASN ya, proses ASN itu misalkan masih menunggu NIP atau proses NIP, atau mungkin yang kemarin sudah mengikuti seleksi ASN tetapi belum mendapatkan formasi ataupun tidak lolos ya, maka di sini tetap boleh ya dianggarkan gajinya. Nah, apabila jumlah pegawai non ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi artinya bagi tenaga-tenaga non ASN yang sudah mengikuti proses ASN di tahun 2024 ya, misalkan tidak lolos di CPNS ataupun di P3K tidak mendapatkan formasi ya. Nah, di situ nanti pegawai non ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Terus bagi tenaga non ASN sebagai dimaksud pada angka 4 ya, huruf B, penganggaran disediakan di luar belanja pegawai ya. Jadi di belanja